Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo teman-teman hebat semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam dengan pembahasan Hijrah ke Habasyah. Namun sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan kaum muslimin di negeri Habasyah diterima dengan baik oleh Raja Negus. Di sana, kaum muslimin diperlakukan dengan baik juga oleh para penduduk Habasyah. Dan Raja Negus benar-benar seorang raja yang bijaksana dan juga raja yang melindungi seluruh warganya. Mereka pun bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam tanpa takut lagi disiksa. Kaum Quraisy yang mengetahui bahwa kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah hijrah ke Habasyah, mereka pun sangat marah. Mereka juga mengetahui bahwa kaum muslimin di sana dalam keadaan yang aman dan juga tentram. Mereka tidak terima melihat keadaan tersebut. Mereka pun bermusyawarah dan akhirnya menyepakati untuk mengutus 2 orang kafir Quraisy yang paling cakap dan kuat untuk berangkat menemui Raja Negus. Tujuannya adalah untuk meminta agar kaum muslimin diusir dari Habasyah. Utusan kaum kafir Quraisy tersebut adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin Ash. Sesampainya di Habasyah, kedua kaum kafir Quraisy itu pun menemui dan menghasut Raja Negus. Tak lupa mereka pun membawa hadiah yang akan diberikan untuk Raja Negus. Utusan itu mengatakan bahwa mereka yang meminta perlindungan itu adalah pembawa agama baru dan ajarannya menentang agama nenek moyang kaum kafir Quraisy. Mereka pun meminta kepada Raja Negus agar mengusir kaum muslimin dari negeri Habasyah dan mengembalikannya ke Mekah. Untungnya, Raja Negus tidak langsung begitu saja percaya terhadap omongan 2 orang kafir Quraisy tersebut. Raja Negus pun meminta kaum muslimin untuk menghadap kepadanya. Beliau meminta penjelasan tentang agama baru yang dianutnya. Lalu Ja'far bin Abu Thalib menghadap Raja Negus. Dan dia pun menjelaskan keadaan bangsa Arab sebelum dan sesudah Islam. Ja'far bin Abu Thalib mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam juga mengajarkan agar manusia berakhlak mulia. Kemudian Ja'far membacakan beberapa ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Raja Negus pun menoleh ke 2 orang utusan kaum kafir Quraisy tersebut seraya berkata, "Pergilah kamu berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kamu." Kemudian, kedua utusan kafir Quraisy itu pun akhirnya pulang setelah diusir oleh Raja Negus. Usaha mereka tidak berhasil untuk menghasut Raja Negus. Sementara itu, kaum muslimin diizinkan tetap tinggal di Habasyah dan tetap mendapat perlindungan dari kerajaan Habasyah. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Habasyah, sebagian dari mereka pun pulang ke Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dan sebagian lagi ada yang tetap tinggal di Habasyah sampai tahun ke-7, yaitu saat setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Meneladani sikap kesabaran kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk tetap berlaku sabar atas segala sesuatu yang menimpa. Namun, sabar bukan berarti kita harus diam tanpa usaha.
Sabar sesungguhnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melakukan usaha seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Mereka tetap berusaha dan juga tetap sabar dan pantang menyerah untuk mempertahankan akidah mereka, yaitu mempertahankan ajaran agama Islam. Alhamdulillah pembelajaran SKI hari ini telah selesai. Semoga teman-teman semua bisa mengambil nilai-nilai positif yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini